10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show. Selamat malam para pemirsa, temu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah tentang pengacara zaman now. Kita akan bongkar. Oke, sini. Kamu daripada galau, mending kamu ceritain sama Dedi kamu maunya apa itu, Pak Bos? Dad. Aku tuh udah kelamaan sendiri, Dad. Aku pengen banget cari pendamping hidup, deh. Yes, Bapak malah senang kalau saya punya mantu. Banyak, ini wartawan banyak. Kemarin Atau PPNS banyak. Maunya apa? aku kemarin kan nggak dibolehin kalau misalnya aku sama musisi ya Kak ya. Iya, kemarin sama Babang Tampan gak boleh sama Pak Bos. Ya habis si tampan terlalu tampan. Jadi gue gak setuju. Mau apa sih sayang? Aku pengen cari yang kayak Dedi aja, yang kaya aja. Saya malah senang. Tapi di mana kamu cari? Yang kaya, tapi yang lawyer juga, yang pengacara juga. Kenapa? Kan aku- lawyer itu penuh resiko hidup. 24 jam hidupnya beresiko, di ujung tanduk terus. Lu kira itu semuanya selalu nikmat? Kenapa? Biar dari ini tenang. Mau apa sih? Mendingan sama dokter atau sama Nggak mau atau kalau sama dokter. guru gimana? Enggak. Kalau lawyer tuh kayaknya lebih tegas gitu. Kayak laki banget gitu. Oh, laki banget Laki ya. memang sih. banget. Kayak Bapak ya? Kayak Dedi tadi loh, ngetok palunya tuh yang gini. Gitu. Tegas ya, udah gitu kalau lawyer kan bisa pakai diamond di mana-mana tuh Pak Bos. Bisa bawa mobil Lamborghini, kayak gitu kali Pak Bos. Maksudnya iya nggak? Lamborghini kan harganya mahal, Dad. Pasti seorang pengacara bisa lah beliin aku. Tidak semua bisa pengacara mencari. Hanya pengacara yang bekerja keras. Ya oke. Kalau itu pilihanmu sayang, nanti kalau setiap ada rapat pengacara, Bapak akan bawa kamu. Disitulah saatnya kamu kira-kira melihat pengacara muda yang ada masa depannya. Nah itu baru. Apa boleh buat? Kalau gitu. Ya? Bener ya, Dad? Jodohin aku ya. Iya, Ya. oke kalau gitu nanti aku kenalin sama teman-temannya Pak Bos yang pengacara-pengacara. Kamu karena sekarang lagi ngerjain tugas akhir, mendingan kamu ke belakang kamu kerjain tugas akhir. Sebentar Biar lagi cepet ada dulu. tamu saya lagi. Tapi intip aja dari jendela. Kira-kira kalau kira-kira ada harapan, Ngintip dikit. diam-diam minta nomor handphonenya, oke? Iya, udah. Oke. Yaudah kamu Ya udah, Bye kerjain sayang. dulu ya. Yuk. Dah kalau Lita. Dah. Pak Bos, Ya. tamunya udah datang loh, tamunya Pak Bos. Satu profesi, lama udah nggak ketemu, pengen main ke kantornya Pak Bos. Ya silakan. Langsung dipanggil aja Ya, kali ya, oke. ini dia Sunan Yuk, Kalijaga. Ya apa nih? Ini gini Bang, Oke. ini Apa tuh? ada kenang-kenangan Oh, buat gitu. abang senior. Oke. Oke. Karena abang ini betul-betul memotivasi saya sehingga oke, saya oke. bisa seperti sekarang Iya. karena jasanya Bang Hon. Tapi sebentar kalau mau kasih kenangan-kenangan Pak Bos saya itu udah punya segalanya loh. Oh, justru ini yang Mobil dia belum mewah punya. Itu di jarinya udah terpampang, diamondnya banyak banget. Koleksi dasinya satu kamar gede. Ini yang belum dia punya. Oh belum dia punya ya? pasti. Oke. Ayo Bang. Aduh, pengen lihat dulu ini berlian. Oh bukan. Ternyata buaya. Buaya buaya. yang dikasih. Hei. Thank you. Makasih, Thank Bang. you. Ayo, Bang. Nanti akan saya kasih ke siapa tempat korbannya ini. Oke, Mas Sunan silakan duduk ya. makasih. Silakan duduk. Nah. Apa kabar Mas Sunan? Alhamdulillah baik. Baik ya, lagi nggak sibuk nih sekarang bisa main ke kantornya Pak Bos? Wah kalau untuk waktu ya harus disempetin apalagi mentor kita. kan. Apalagi buat senior, Buat senior. gitu ya. Aku nggak bilang abang senior, Oh bukan? abang mentor kita. Abang Advokat muda mentor. itu inspirasinya dari Bang Hotman. Oh gitu ya? Iya. Inspirasi dari apanya tuh? Dari prestasi-prestasinya? Iya. Atau dari mungkin sensasi-sensasi dari apa yang diperlihatkan? Jadi gini, izin Bang Gimana ya. tuh? Oke, jadi intinya pertanyaan, kenapa kamu menjadi pengacara? Nah itu Gitu, Bang. sekarang. Coba ceritakan, Apa itu cita-cita apa dari waktu motivasi kamu kecil? sehingga jadi pengacara?
Aku pengen jadi pengacara. Suaranya itu dikuatin kayak kita lagi pledoi. Aku pengen jadi pengacara itu jujur saja karena ngelihat Bang Hotman keluar masuk layar kaca. Layar kaca. Maksudmu saya udah tua dong berarti kalau adu. Terus? Enggak lah. Jadi itu yang memotivasi saya Ya. sama teman-teman advokat muda bahwa nomor satu bagaimana kita bisa mendapatkan ya seperti yang Bang Hotman dapatkan, tentu nomor satu adalah ilmu. Oke. Ilmu dulu, belajar, kerja keras, niat baik, pasti kita akan bisa seperti Bang Hotman. Oke. Tapi itu cita-cita dari kecil mau jadi pengacara atau memang karena ngelihat Pak Bos tiba-tiba jadi pengacara aja deh. Kayaknya seru jadi pengacara gitu. Kebetulan saya sekeluarga orang hukum. Oke. Jadi kalau ngomong jujur dulu saya malah nggak kepengen jadi pengacara. Bosen setiap makan siang atau malam sama keluarga tuh Bang. Itu pukul meja debat masalah perkara kasus ayah sama kakak-kakak gitu. Jadi sebenarnya nggak kepengen gitu. Karena setiap hari udah berkumpul dengan masalah-masalah hukum, pembicaraan-pembicaraan tentang hukum. Pengennya jadi direktur. Oh, pengennya jadi makanya direktur. awalnya sekolah bisnis. Gitu. Jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha. Oke. Sekarang sudah jadi pengacara. Alhamdulillah. Bisa cerita nggak mulai kamu merasakan kepuasan pengacara itu saat kapan? Apakah kepuasan tampil di sidang? Apakah kepuasan hepeng uang? Atau kepuasan terhadap menemukan wanita cantik? Atau kepuasan bisa mondar-mandir di layar kaca? Benar. Nomor satu kepuasannya adalah ketika pihak penyidik ya mempersilahkan kita duduk lalu mendampingi klien. Oh itu ada kepuasannya. Berarti terutama kamu menjadi merasa berarti gitu ya? Ya, Oke. terutama kliennya tersangka kan gitu. Oke. Itu satu. Lalu kedua ya ketika mulai bisa mendampingi public figure, Oke. artis-artis kayak Bang Hotman gitu. Ya. Oh, oke. Begitu mulai masuk TV sehingga opung nenek tulang Pak Aman lihat di TV kan? Ya. Nah itu dia. Benar ya aku Iya juga gitu. benar itu benar. Oke, tapi Apa ingat lagi? nggak, waktu pertama kali jadi pengacara, ingat nggak sih klien pertama itu siapa dan menangani kasus apa? Waktu pertama kali sih saya masih jadi asisten pengacara ya. Oke. Cuma waktu itu karena kakak sedang berhalangan ya jadi saya pertama kali mendampingi itu Ratu Felisa. Ratu Felisa. Ratu Felisa Bang. Yang kasus oke. ribut lah ya di sana itu. Katanya kalau pengacara itu punya spesialisasi sendiri-sendiri. Iya. Kalau Mas Reni spesialisasinya di bidang apa? Alhamdulillah saya memang dari awal ya. Iya. Saya merasakan ada art, ada seni ya, ada chemistry-nya itu di pidana umum. Jadi lebih banyak menangani perkara-perkara ya seputar pidana. Oh oke, lebih banyak menangani perkara-perkara seputar pidana gitu ya. Tapi kalau aku boleh tahu ya, dari awal Mas Sunan meniti karir sampai saat ini, kasus terbesar yang pernah dipecahkan atau pernah ditangani? Sendiri ya waktu itu ya, Iya. nggak sama belum punya himpunan advokat muda pada saat itu. Di sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu Bang ya. Aku pernah menangani perkara klienku itu menjadi korban penganiayaan. Gendang telinganya pecah. Dan ternyata begitu saya ketahui saya juga agak kaget dan agak ngeri-ngeri juga Bang. Ternyata yang diduga sebagai pelakunya ini adalah anak dari pejabat. Anak dari pejabat negara, anak dari pada saat itu bendahara umum partai besar. Oh oke, menang atau kalah waktu itu? Alhamdulillah selesai dengan baik. Klien kita disantuni. Jadi honor terbesar dalam karirmu dalam jumlah rupiah pernah berapa? Ya belum kayak abang sih, baru 3,5 miliar Bang. 3,5 miliar. 3,5. Kalau itu dia kerja jadi PPNS 3,5 miliar itu gaji berapa puluh tahun itu? Jadi Anda merasa ini adalah pilihan yang tepat ya? Pengacara itu bisa dijadikan satu pilihan karena kerjanya juga memang bisa dibilang santai tapi juga stres lalu juga adrenalinnya bermain ya. Memang sudah hobi. Jadi orang yang bisa berhasil kalau saya bilang mohon maaf nih Bang, yang bisa berhasil di dunia pengacara itu memang harus punya hobi di sini. Nyali. Passion ya? Passionnya di sini. Passionnya harus di situ. Oke. Waktu Anda keliling-keliling ibu kota sambil memamerkan uang di bagasi mobil, itu apakah habis terima dari klien atau sebelum disimpan di bank dipamerkan dulu, itu menggoda cewek, menggoda janda atau menggoda Yang siapa? ada tuh? duit cash banyak banget itu ya Pak Bos? Iya, dia naik keliling terus naik mobil begini. Aku Nanti penasaran tolong loh. panitia agar dimasukkan itu ya. Apakah itu bagian dari
kebanggaan atau agar calon pacar-pacar kamu bangga atau apa Atau sebenarnya? bagaimana? Sebelum dijawab, aku punya teman satu lagi Pak Bos. Ya. Rekan satu profesinya Pak Bos juga yang mau datang kasih, langsung aja aku undang dulu ya. Langsung Ya. ini dia, Ina Rahman. Halo Bu. Silakan duduk Mbak Ina. Mari. Seru nih teman-temannya Pak Bos pada ngumpul di sini. Sebentar dulu nih. Kenapa? Kayaknya ada persamaan ini. Apa tuh? Coba naikin dulu sepatunya, bling-bling. Oh, coba. iya. Coba, bikin ke sini aja nggak apa-apa. Aduh, maaf. Bang. Bling-bling, aduh nih kan Sepatunya bling-bling. bling-bling. Ini bling-bling. Ah. Waduh, ditambah lagi begini bling-blingnya. Akhirnya udah lengkap sudah kan? Lengkap sudah. Memang so what, kami bangga jadi pengacara. Gitu loh. Oke, kita balik lagi ke masalah uang yang tadi dibawa jalan-jalan. Iya. Ada uang cash banyak banget. Sebelum dijawab sama Mas Sunan, kita punya cuplikan videonya, langsung saja kita lihat. Ah, ini pengacara terkenal membawa uang jalan-jalan. Ya walaupun pergi dari pagi sampai sore bekerja, kalau memang rezekinya cuma segini ya disyukuri aja, dinikmati. Sebentar. Walaupun pergi dari pagi sampai sore, kalau cuma rezekinya segini disyukurin aja. Iya. Itu kalau orang lain belum tentu loh pagi sampai sore dapat sebanyak itu. Intinya ini masih uang receh. Itu kan artinya Iya kan? itu berapa itu jumlah uang? Nah, itu jumlahnya berapa? 200. 200 juta. Itu uang dari mana? Uang sendiri atau uang dari klien atau? Itu kebetulan uang dari klien. Karena Oke. kliennya itu orang daerah, Bang. Oke. Dia bilang aku nggak ngerti transfer katanya. Oke. Oh, ya sudah, jadi ketemu kita waktu itu di PP tempat nongkrong Oh. kita, Pacific Place. Ya. Jadi langsung kau lemparin ke Iya kan? Ditaruh di dashboard supaya kalau lagi lampu merah berhenti semua orang bisa ngelihat, uangnya tumpuk-tumpuk banyak banget. Begitu. Jadi dan itu Anda sebarkan di medsos. Kebetulan ini spontan aja sih, Spontan. snapgram ya. Apakah pamor kamu naik di kalangan wanita begitu lihat uang itu? Abang jangan ngomong gitu, itu benar. Oh benar. Soalnya kan memang gini ya, percaya atau tidak, mengakui atau tidak, pengacara itu biasanya identik dengan sensasi. Betul nggak Pak Bos? Benar. Nah, apakah itu tadi bagian dari sensasi yang Anda buat? Itu benar. Iya, ini kan gurunya. Oh gitu? Iya, jadi nggak usah Begitu. heran kalau anak-anak advokat muda ya seperti saya ya karena ini gurunya. Oke, jadi itu Anda mengakui kalau itu bagian dari sensasi ya. Kalau Mbak Ina gimana nih Mbak Ya, Ina? oke. Setuju nggak sih kalau pengacara itu identik dengan sensasi? Jawabnya susah. Susah gimana nih? Kalau dulu Nah. sebelum saya hijrah, sensasi itu butuh ya. Ya. Sangat kami butuhkan Ya. karena memang kita kan tidak boleh beriklan ya Bang. Tidak boleh. Kita nggak boleh beriklan. Jadi satu-satunya cara ya buat sensasi. Oh oke. Jawaban dulu gitu ya. Aha. Dulu sebelum seperti ini pun saya lebih pendek dari Mbak bajunya. Lebih apa? Lebih pendek. Sebelum hijrah, bajunya dipakai lebih pendek dari baju aku Pak Bos. Maksudnya lebih pendek dari ini? Iya. Oke. Gitu. Terus setelah berhijrah, apakah beda pendapatnya? Agak beda, cuma lebih bukan sensasi sih sebenarnya. Sensasi itu kan ada positif, ada negatif ya. Iya. Kalau sensasi seperti yang abang lakukan gitu ya, sebagai senior, Iya. pamer, sebenarnya bukan pamer ya bang. Motivasi. Lebih memotivasi ke adik-adik yang di daerah, mungkin yang ingin bisa cepat punya Lamborghini, pengen punya Ferrari ya itu sah-sah saja. Gitu. Tapi kalau sensasi yang ya sensasi dengan memacari artis kemudian ditinggalkan. Nah, Ini itu nyindir loh ya. enggak gitu. Jadi Anda mengatakan sensasi memacari artis itu perbuatan terkutuk atau terpuji? Perbuatan yang menyenangkan. Bagus lah. Oh. Perbuatan nggak bagus lah. Oh nggak bagus. Itu kalau Tapi dari bisa sisi berbeda perempuan. Pak Bos. Kalau wanita yang ngomong bisa jadi nggak bagus. Tapi Iya. kalau cowok-cowok, kalau menurut Pak Bos gimana? Apanya? Ya itu, kalau menurut Mbak Ina kan kalau dekat cewek-cewek itu tindakan yang nggak bagus ya, sensasi yang tidak bagus. Kalau menurut Pak Bos gimana? Manusia pengacara adalah terdiri dari darah dan daging. Biar bagaimanapun, kalau kita ketemu klien itu tiap hari, kadang hati ini terisi. Ya, makanya saya selalu mengatakan, Klien yang cantik pastikan bang. iya tentu, kadang-kadang bukan hanya cantik. Kadang-kadang dari yang kita tidak dapat di rumah,
Ya bisa. Bayangin kalau klien itu kan bisa ketemu berpuluh-puluh kali. Nah, itu bisa mempengaruhi. Makanya saya selalu mengatakan itu masih batas normal. Saya kasih setuju dengan ibu yang mengatakan itu tidak terpuji. Sekarang you kan tadi bilang tidak boleh memacarin artis. Ada nggak di layar waktu dia ada ciuman? Seolah-olah ciuman di terali besi sama cewek, sama artis. Di penjara, apa? Di terali besi pengadilan negeri Jakarta. Masunan ya? Masunan ya? Iya, coba ya. Ada, Yang sekarang ada. cewek itu terlibat narkoba. Coba gimana dulu? Kenapa you cium kena bibir atau pipinya doang? Kan ada semua di medsos itu kan? Ya, gimana tuh? Jadi itu sebenarnya bukan apa namanya seperti yang digambar itu gitu loh. Jadi pada saat mau persiapan sidang, Jennifer mau bisikin saya apa yang dia akan mau sampaikan di persidangan. Oh, gitu, bisikin. Cuma karena terhalang teralis besi, ya agak susah ya. Jadi saya maju lah. Jadi ini kumis nggak sempat menyentuh dia punya kulit. Waktu itu belum kumisan bang. Oh gitu. Tapi waktu itu isu-isu pacaran bener dong? Bener nggak? Nah, semua orang mengatakan pacaran. Dan Iya. Anda tidak pernah bantah. Anda tidak pernah bantah. Istri Anda juga tidak pernah bantah. Iya, gimana dong? Apa memang sengaja? Biarkan aja gosipnya. Toh juga gue jadi terkenal gitu loh. Jadi bener pacaran atau memang cuma isu aja? Sebenarnya sih isu aja ya. Oh, tapi kenapa nggak pernah dibantah atau istri pun diam aja? Kata siapa bang? Istri Nggak di rumah pernah marah masuk di terus. press release. Marah-marah kata istri. Abang di Ya marah-marah di rumah. Oke, Ibu pengacara kita yang cantik. Bagaimana? Honor kamu terbesar sebagai pengacara berapa? Ya. Rahasia. Gak apa-apa diceritakan ke sini biar termotivasi. Tadi Mas Sunan juga udah cerita. Nah, udah cerita. Dia katanya 3,5 M. Ya. Kalau ibu berapa? Saya belum, saya masih 2,5 M. 2,5 M. Tapi kan kalau tiap bulan ya. Oh gitu ya? Ya, itu biasanya kasus-kasus operasional ya, operasional buat kasus-kasus tambang biasanya. Kasus tambang. Biasanya tambang. Kalau Gitu. kasus-kasus biasa saya tidak pernah patok setinggi itu ya. Kalau perceraian rata-rata berapa honor pengacara? Perceraian Saya gini, pengalaman saya setiap orang mau cerai gue pusing gitu loh. Kenapa Karena tuh, di Pak? luar sana itu standarnya antara 25 sampai 100 juta. Oke. Iya. Dan aku pusing nih, karena aku gak biasa terima honor segitu. Kalau perceraian berapa honornya? free. Free? Oh gitu. Kenapa gitu Mbak Ina? Karena proses kita percaya hidup ini tidak semata-mata money oriented. Kepada para calon cerai, hubungi Ibu Ina. Ini janji dia gratis honor pengacara. Nomor handphonenya tanya Hotman Paris Show. Itu berapa tarifnya aja untuk urusan cerai? Aku paling mahal 1,5 M. Paling murah? Paling murah ya yang kayak abang bilang 25, 50. Saya punya asisten juga banyak, cewek. Dan biasanya oknum aparat Iya. sering menggoda, benar nggak? Iya. Apalagi kalau duduk bikin BAP berjam-jam. Itu dah deh. Besoknya handphonenya itu sudah penuh dengan ngopi yuk, apa yuk. Ya, Kerangkring. dari ratusan pengacara wanita, pastilah yang akhirnya kena korban eksekusi. Nah, sekarang saya mau tanya kamu, pengalaman kamu dari sekian banyak klienmu laki-laki, apa yang sudah terjadi? Ya banyaklah kejadian. Maksudnya banyak sampai terlibat asmara? Ya sampai. Waduh, wah itu gue jujur nih. Tapi dulu sebelum hijrah. Sebelum bicara, ngomong-ngomong ke Bali atau sekitar Losmen di Jakarta? Oh luar dong. Hah? Oh keluar negeri dong. Tos dulu. Aku suka yang terbuka kayak gini. Tapi aku penasaran juga, aku kalau baca berita Mbak Ina Rahman ini sempat menikah 3 kali. Itu ada salah satunya yang mantan klien nggak Mbak Ina? Menikah 3 kali? Iya. Orang apa aja tuh? Madura. Aduh. Madura. Terus? Madura lagi. Madura lagi. Terus? Satu lagi? Orang Jawa. Orang Jawa, Oh, oke. Oke, Jawa semua ya Ada berarti katanya ya? yang sampai jenderal ya? Kok abang tahu sih? Kacau. Hei, kita itu sebelum interview orang nih ada semua di sini. Kacau. Tapi ada yang mantan klien nggak Mbak Ina? Oh nggak ada ya. Jadi yang terlibat petualangan dengan klien yang tadi disebutkan itu nggak ada yang sampai menikah ya? Enggak. Cuma- Itu semua karena kaitan kerjaan.
Iya, karena sering ketemu, sering curhat, sering Ya. makan bareng, jadi ya. Gitu. Akhirnya terjadilah. Oke, Dan terjadilah. sekarang single. No, nikah juga. Sekarang single. Yang keempat sekarang atau No, yang ketiga. Yang sekarang. ketiga. Oh, yang ketiga. Artis kebetulan. Oke. Kenapa? Artis kebetulan. Oh, artis. Oh, artis ya. Oke. Gitu. Terus apa pengalaman Yu sebagai pengacara yang paling menyedihkan dan yang paling membanggakan apa? Yang paling membanggakan itu kasus kontroversial saya waktu handle majalah Playboy. Oh, majalah Playboy, iya iya. Itu membanggakannya kenapa? Karena ketika orang menjudge bahwa majalah Playboy itu adalah majalah porno, Iya. tapi saya dan tim bisa membuktikan bahwa itu bukan majalah porno. Gitu ya. Ya tapi sedihnya di mana? Itu kan cuma majalah. Karena itu kan kontroversi luar biasa bang, sama ada karena ada politik, organisasi, Bang. ya organisasi, itu luar biasa. Kantor dilemparin telur busuk, terigu itu udah luar biasa. Mobil diteror itu pengalaman yang luar biasa. Tapi bangganya kita bisa membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah itu. Oke. Dan itu menang ya waktu itu. Terus yang paling membanggakan apa? Nah, sebelum Mbak Ina jawab, nanti dijawab lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hotman Paris. Dari segi seorang pengacara, ini kita mau kutip kata-kata pengacara nih. Apakah orang yang duduk di bangku nabrak listrik bisa jidatnya sebesar bakpao gitu loh? Itu apakah omongan pengacara yang bertanggung jawab atau tidak?